kembali kami mengucapkan kepada seluruh keluarga besar ASN Kalian Pemenang Provinsi Sumatera Barat bahwasanya pagi ini kita mengadakan wirid Jumat Harga. Alhamdulillah Bapak Kapanwil sudah berada di Masjid Mamalitas. Dan sebagai pelaksana pada pagi hari ini adalah Bidang WHO. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdala bani Adam bil ilmi wal amal min jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam marilah kita kirimkan kepada pucuk junjungan alam yakninya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan ayahanda kita yaitu Bapak Kakanwil, kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Mambaul Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz kita yaitu Ustaz Maironi. Kepada Al-Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Ada agak aja tuh Pak. Ada yang itu masyarakat bagus ya kan tidur dewasa Arab
Yang pakai nomor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Maironi yang sudah membacakan Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah Jumat Berkah bersama Ustaz kita yaitu Ustaz Haji Muhammad Arifki MAG. Kepada Al-Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Helmi MAG. Yang kita hormati Pak Kabak, Pak Kabid, para ketua tim, pejabat fungsional, pelaksana, mahasiswa, PPL, dan hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan rangkaian dari Jumat Berkah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan buat kita semua sehingga bisa terus meramaikan kegiatan Jumat Berkah ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Membangun Ikhlas, pada pagi hari ini sebuah hal yang luar biasa. Tadi malam kami masih berkeyakinan yang akan memberikan ceramahku adalah Ustadz Dayat gitu. Itu dialog khusus kami di grup keluarga besar bidang haji. Tahu-tahu mungkin ada tugas yang lain dan beliau menyampaikan bahwa ditunjuk mungkin saya sebagai banser. Banser itu ban serap. Nah, jadi biasa ban serap kok kan tidak sarancak ban asli.
Jadi mohon dimaklumi. Ibu dan bapak jamaah yang berbahagia, landasan dari ceramah kita pada pagi hari ini adalah surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Awal surah ini dikatakan dengan wal 'asr, demi waktu. Kalau saya melanjutkan dengan istilahnya demi waktu asar. Waktu asar itu menjelang terbenamnya matahari. Kalau ada kata-kata waw dalam sebuah kalimat, itu artinya adalah kalimat sumpah yang Allah berikan. Yang boleh bersumpah atas nama makhluknya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bersumpah atas nama makhluk, maka itu tidak sah, bahkan haram. Apa contohnya? Kita acok menonton film India. Demi bibiku, demi pamanku, demi ayahku. Itu kata-kata di film India. Dan dalam Islam itu tidak dibenarkan bersumpah atas nama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Dengan apa boleh bersumpah? Atas nama Allah, wallahi, tallahi, dan seterusnya. Yang boleh bersumpah atas nama makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dalam Al-Quran itu sangat banyak bersumpah atas nama waktu ini. Wal-laili, demi waktu malam. Wal-fajri, demi waktu fajar. Wad-duha, demi waktu duha. Wan-nahari, demi waktu siang. Wal-asri, demi waktu asar. Hampir setiap pergolakan waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Itu apa maksudnya? Allah katakan ini penting. Waktu itu sangat penting dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Maka orang yang sukses itu adalah orang yang mampu bagaimana mengendalikan, memanfaatkan, dan menghormati peredaran waktu ini. Nah, dalam ayat ini, wal asri, demi waktu asar. Pergolakan waktu, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat hari ini, ia terasa begitu singkatnya. Rasanya baru patangko kita pindah ke Kanwil. Padahal sudah hampir 15 tahun. Amo pindah ke Kanwil ko tahun 2006. Berarti hampir 20 tahun ya. 2006, 2016, hampir 2026. Tidak terasa. Masih terbayang dewa ketika baru masuk ke Kanwil ko. Tahu-tahu Buya Zilwadi sama beliau. Setahun dia pensiun gitu. Tidak terasa waktu begitu cepatnya bergulir. Dan ternyata Ibu dan Bapak, waktu dunia ini memang ilahun wala'ibun, permainan. Begitu singkat. Dalam surah Al-Ma'arij Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Maka tatkala para malaikat dan ruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, maka sama waktunya itu di akhirat ya, sama waktunya itu satu hari di akhirat dengan khamsina alfasanah di dunia. 50.000 tahun dunia. Satu hari di akhirat nanti
itu sama dengan 50.000 tahun dunia. Begitu singkatnya ibu dan bapak. Maka salah seorang profesor namanya Rohmin Dahuri, salah seorang guru besar di UIN Ciputat, menafsirkan ayat ini. Kalaulah satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia, maka beliau coba bagi-bagi, dikeluarkan tulisan itu di koran Republika, di halaman hikmah. Maka beliau dapat kesimpulan bahwa kalau ada umat Nabi Muhammad ini meninggal sama dengan usianya dengan Rasulullah 63 tahun. Kalau ada orang meninggal dunia di usia 63 tahun, bila dibandingkan dengan umurnya di akhirat, dibagilah 50.000 tahun dunia, kemudian dibagi 24 jam, 24 jam dibagi dengan 60 menit, 60 menit dibagi dengan 1 detik, maka dapatlah kesimpulannya bahwa ketika kita meninggal dunia umur 63 tahun, maka itu sama dengan umur kita di akhirat hanya 2 menit 18 detik. Subhanallah. Hanya 2 menit 18 detik. Begitu singkatnya. Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, itu umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Adam jelas kita sama-sama tahu umurnya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh sampai 950 tahun. Nabi-nabi yang lain juga panjang-panjang umurnya. Nabi Ibrahim di usia 80 tahun baru punya anak dan seterusnya. Panjang-panjang umurnya. Tapi ternyata umat Nabi Muhammad itu singkat-singkat. Hari ini sangat jarang kita temukan ada orang yang berumur sampai 100 tahun. Mungkin tidak ada di antara awak yang berkeinginan sampai berumur 120 tahun. Mohon maaf, kami baru kembali dari tanah suci melaksanakan ibadah haji. Itu pada usia-usia yang tua itu sudah demensia namanya. Landa inget leh. Asal keluarnya di kamarnya, itu tidak bisa masuk leh. Lebih banyak lo hilang kau daripada di dalam hotel. Adalah sampai 8 kali, 9 kali hilang. Kenapa? Karena umurnya itu sudah membuat dia pikun gitu. Nah, mungkin kita harapkan regulasi yang akan datang ini adalah ketika jamaah haji nanti itu istitoah keluar dulu, baru pelunasan. Itu baru bagus. Tapi kalau seperti tahun yang kemarin, pelunasan dulu baru istitoah, maka mungkin akan banyak juga jamaah kita yang seperti itu, demensia penyakitnya atau pikun. Asal keluar dari tenda, itu nak tahu di mana tendanya leh. Nah, makanya tidak ada rasanya, tidak ada orang yang berkeinginan, bercita-cita umur panjang sampai 150 tahun, 200 tahun umat Nabi Muhammad. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yaitu keberkahan umur Bapak dan Ibu. Keberkahan umur. Hari ini kita Jumat berkah. Hadir kita rame-rame di masjid ini. Maka tidak akan rugi kita hadir di masjid ini. Kenapa? Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kalau kamu mendengarkan pengajian agama 1 jam saja, maka sama dengan solat sunat 200 rakaat. Jadi kok mendengarkan ceramah, kita duduk di majlis seperti ini selama 1 jam, itu sama faedahnya dengan solat sunat 200 rakaat. Kalau 2 jam sampai 100 rakaat, itu fadilah amalnya. Kalau ada orang yang tidak pernah mendengarkan pengajian agama 1 jam saja dalam 1 minggu, maka solatkan dia 4 takbir, kata Imam Al-Ghazali. Apa itu imam solat 4 takbir? Solat jenazah. Lasamu dengan mati raso, mati hati. Maka beruntunglah kita, kebijakan Bapak Kakanwil, kita melaksanakan wirid pengajian setiap sekali seminggu di masjid kita ini.
Itu keberkahan umur diberikan kepada kita. Ketika kita bisa solat di Masjidil Haram, Bapak dan Ibu, maka sekali saja kita solat di Masjidil Haram, itu sama dengan 100.000 kali solat di masjid kita ini. Luar biasa keberkahan. Sekali kita solat di Masjid Nabawi, maka sama faedahnya dengan 1000 kali kita solat di sini. 10 hari saja kita solat di Masjidil Haram, dapat 5 kali waktu, 50 kali. Maka 50 kali 100.000, berarti 5 juta kali solat kita. Kalau dibagi dengan kehidupan ini, maka itu sudah bertambah keberkahan umur kita menjadi 2.500 tahun lebih. Keberkahan umur. Ibu dan bapak jamaah yang saya hormati, maka ini yang diberikan oleh Allah. Bukan panjang umur tapi keberkahan umur. Makanya waktu itu mesti kita hargai dan kita hormati. Innal insana lafi khusrin. Ketika semua umat manusia ini dinyatakan oleh Allah semua merugi dengan waktu ini. Semua merugi. Kalau tidak pandai memanfaatkan waktu. Orang Inggris mengatakan time is money, Pak Zul. Waktu itu adalah uang. 1 detik bagi mereka itu bisa membuat baut. 1 menit sudah rangka sepeda. Kalau 1 jam mungkin sudah rangka sebuah motor. 1 hari dia bisa membuat sebuah mobil. Maka time is money. Mereka kadang-kadang bekerja 12 jam sehari. Di negeri mereka itu kadang-kadang matahari hanya terbenam 4 jam. Saya punya saudara sepupu saya di Jerman, maka setiap Ramadan itu kita mengadakan semacam Zoom. Maka dia katakan, kami bang katanya, kalau berbuka puasa, itulah langsung sahur. Kenapa? Karena 4 jam setelah itu berpuasa dulu balik. 4 jam cuma terbenamnya matahari, berikutnya terbit lagi. Jadi antara waktu maghrib, isya, subuh, itu hanya dalam waktu 4 jam itulah. Waktu siangnya begitu panjang. Tapi orang-orang itu pekerjaannya luar biasa. 12 jam sehari, produktivitasnya luar biasa. Nah, ibu dan bapak, jadi time is money. Waktu adalah uang. Hari ini orang tidak lagi menghitung waktu itu dengan jam. Tapi sudah 0, sekian detik. Kalau ada sekarang kan sedang SEA Games ini, Asian Games. Itu pertandingan itu, perlombaan lari, itu jarak antara satu orang dengan juara 1 dengan juara 2, itu hanya 0,00 detik. Jarak 100 meter larinya itu masih 10 detik. Bayangkan dalam 10 meter itu 1 detik kecepatan larinya. Dan juara 1 dengan juara 2 itu hanya bedanya 0, sekian detik. Apalagi kalau kita sempat menonton MotoGP Bapak dan Ibu. MotoGP itu perbedaan antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez itu hanya 0,700 detik. 0,700 detik. Artinya dalam 1 detik itu orang sudah bisa menghitung 1000 ketukan. Tik, tik. Dalam 1 detik itu 1000 ketukan bisa dihitung orang. Kalau kita melakukan browsing di internet hari ini, maka ketika kita mencari istilah di browsing di Google, moderasi beragama. Kita klik moderasi beragama, klik. Maka akan muncul jawaban dari Google. Laman yang Anda cari, kami temukan dalam waktu 0,500 detik. Canggih hari ini Bapak dan Ibu. Orang tidak lagi menghitung 1 detik, tapi sudah 1/1000 detik. Orang hari ini kuliah tidak lagi menggunakan bekerja sendiri. Aku rasio kok, zaman kini kok.
Teknologi baru kini namanya AI. Picang matosio dalam waktu 1 jam atau berapa menit selesai proposal, selesai disertasi, selesai tesis. Canggih. Hari ini sudah teknologi yang tingginya itu hologram namanya. Kemarin sebuah partai politik tingkat nasional itu melakukan rapat menghadirkan mantan presiden. Hadir di rapat itu. Dengan cara hologram. Ada sebuah tayangan seni, pentas seni di Cina, dia personelnya 5 orang, meninggal 1 orang. Tapi ketika tampil di pentas, lengkap kelima-limanya, nyala mati tidik balik. Teknologinya adalah hologram. Dihadirkan dengan teknologi yang luar biasa, seperti mikrofonnya, pokoknya lah sama apa gitu. Jadi Zoom yang kini, Bapak dan Ibu, Zoom yang kita praktekkan sekarang, itu makin lama itu makin ada kecanggihannya. Besok tidak lagi kita akan duduk di rumah kita, tapi akan ditampilkan kita akan duduk dalam sebuah meja bundar, hadir kita duduk bersama-sama di meja itu. Rapik awak mau dirapik biasa, padahal fisik kita itu berada di rumah masing-masing. Masya Allah. Ini kehebatan dunia hari ini. Dunia kejahatan juga luar biasa Bapak dan Ibu. Minggu terakhir itu luar biasa banyaknya kawan-kawan awak yang dibajak HP-nya. Dikirimnya lah undangan, ya kan? Undangan beralek. Lalu kemudian untuk mengetahui alamat, klik di bawah. Awaklah terhipnotis, tak klik di bawah itu, berpindah seluruh data-data awak kepada orang tu. Sehingga banyak kemarin tokoh-tokoh sumber yang dihack. Misalnya Nurman Agus, Sobahan Lubis, Megus Nasir. Itu kan tokoh-tokoh itu. Tentu orang yakin, ikut Buya Megus mau undang mah dikliknya, pindah. Berpindah data-data kita kepada mereka. Makanya hati-hati awak dalam mengklik. Nah ini kehebatan hari ini Bu dan Bapak. Jadi kalau hanya kita menonton saja, maka mungkin kita akan tergilas oleh zaman. Salah satu sifat utama Rasulullah adalah fatonah, cerdas. Nah inilah, jadi kecerdasan mencintai ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, sekitar 7 menit lagi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ada orang yang tidak merugi ternyata. Siapa orang yang tidak merugi itu? Yang pertama orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah landasan pondasi dalam hidup. Bukan kepada yang lain. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari syirik dan sebagainya. Kemudian wa amilus solihat, beramal yang soleh. Selalu seiring antara amal dengan iman dengan amal soleh. Kenapa? Karena iman itu adalah kesolehan individu. Tapi kalau beramal soleh itu kesalehan sosial. Dia harus beriringan. Tidak bisa kita hanya soleh secara individu, soleh kita sendiri saja, lalu kemudian kita tidak mau tahu dengan kehidupan di luar sana, tidak mau tahu. Jadi kok ada orang dan di buku awak berbuat salah, berbuat jahat, kita pedian saja. Nampak dia bergoncengan anak SMA, bapak paciknya luar biasa, paciknya lari onda aku 40-nya, tapi paciknya 100. Awak diam saja, biarlah ndak nak kemenakan awak no. Biasalah, biasalah pun ndak kuat apa gitu. Mempediam saja itu nama soleh individu tu, dak bukan soleh bermasyarakat. Nampak dia preman-preman, anak muda ketik-ketik dari awaknya.
bulan puasa, nyobai merokok-rokok. Awak diam saja. Itu namanya awak hanya soleh untuk diri awak. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa huwa ad'aful iman. Itu ayat favorit kami itu dengan Pak Kandil ketika di Fakultas Dakwah. Ya Nelly. Pak Epiaskar guys. Ketika kamu menyaksikan kemungkaran di depan matamu Bapak dan Ibu, maka kamu mesti mencegah dengan kekuatanmu, tidak sanggup dengan lidahmu, tidak sanggup dengan hatimu. Wa huwa ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Ini anjuran ataupun semacam perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi harus kita soleh secara individu dan juga soleh secara sosial. Jadilah kita ini ibu dan bapak beramal soleh itu memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas mayyan fa'ulin nas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau buya-buya wa babak itulah dapatnya itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu sebaik-baik kamu mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Itu sebaik-baik di antara kita. Tapi secara umum manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Mesti kita contoh memberikan manfaat ke ibu dan bapak, yaitu karambia. Karambia itu luar biasa memberikan manfaat. Mulai dari akarnya jadi ube, batang pohonnya menjadi jembatan, menjadi kandang ayam, kemudian daunnya bisa menjadi membuat katupe, lidinya jadi sapu lidi, pucuknya bisa dipakai orang janur kuning untuk baralik, baguno sadonya. Ada cik nampak yang baguno tapi paling merasai. Tu karambia tu mana? Pertama dipanjat di baru 20 meter jatuh ke bawah malan tulu kate. Undeh pada kapal dia. Tiba di bawah diantam lu jo sulo, kayo nak. Diantam jo sulo. Tiba di kadai di Bali di bibu di toko lu jo punggung ladiang. Sampai kali. Berapa sakit itu. Sudah tu dia dulu jo kukuran. Wow, lah sampai maki-maki kukuran kau. Ndak sampai gitu penderitaan ibu dan bapak. Lah dapat santan kau bermasuk ke kuali. Putih berasia. Bagi lado di lah berakangi itu. Basam lado dia ngek lo jojo kompor sama mendidihnya. Abeko terakhir datang ikan. Ikan kok? Tahu-tahu lama ikan kok dimakan dia. Ni yo lama gulai ikan kok. Ikan dapat nama. Nama rasanya karambia. Coba lah ndak lama gulai kok. Di mana balik karambia kok? Karambia salah. Jadi mari kita hidup bermanfaat. Terima kasih. Banyak maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang luar biasa memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami bersama dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Untuk selanjutnya yaitu pengumuman penerima Jumat Berkah, yaitu Bapak Muhammad Idral dan Bapak Zul Hendri. Kepada Bapak kami persilakan menuju ke depan dan kami mohonkan kepada Bapak Kakanwil, Bapak Kabak serta Pak Kabid mendampingi.
Lihat kamera 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mohonkan arahan kepada Bapak Kakanwil, kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kabid kita yang lain, ada yang sakit, ada yang dinas luar. Untuk saudara-saudara yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh ketua tim kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, pejabat pelaksana, pejabat fungsional tertentu, tenaga honorer, adik-adik yang sedang PL, hadirin wal hadirat jamaah wirid rahimakumullah. Pertama, kita tidak bosan-bosan dan jangan pernah bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa bersama-sama dengan kita dari dunia hingga akhirat kelak. Kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Jadi wirid pengajian ini adalah kebutuhan kita. Kemudian terima kasih Al-Ustadz Haji Rifki. Kalau minggu kemarin itu kita pakai tenaga luar, sekarang pakai tenaga dalam. Ternyata tenaga dalam juga luar biasa. Kemudian kami terima kasih kepada
Bapak dan Ibu semuanya yang telah aktif, telah dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan birit pengajian ini. Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, saya baca tadi di Google seorang orang terkaya di dunia dan dia penemu teknologi informatika ini yang sekarang mereknya itu menjadi brand dan itu harganya mahal. Namanya Steve Jobs. Dia penemu Apple. Teknologi informasi Apple itu sekarang ada dalam bentuk laptop, iPhone, bahkan handphone. Itu di atas levelnya kalau di dunia sekarang harganya. Bapak dan Ibu, yang ingin kita ambil pelajaran di sini adalah beliau ini adalah anak seorang imigran yang lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat tanggal 24 Februari 1955. Dan dia meninggal dalam usia yang relatif muda pada tahun 2011. Jadi umur beliau sekitar 56 tahun. Lebih duluan dia meninggal daripada ayahnya. Ayahnya Abdul Latif, Muslim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika umur 17 tahun saja, dia sudah bikin perusahaan Apple itu. Dan dia sudah menempati orang kaya kedua di Amerika. Umur 17 tahun. Ketika dia akan meninggal, apa yang ia katakan? Saya dengan kekayaan saya yang ada, katanya, pasukan bayaran, sewa satpam, saya bisa sewa macam-macam untuk pengamanan diri saya. Dengan uang saya yang ada. Untuk punya pesawat pribadi. Untuk membersihkan rumah dan istananya dia bisa sewa para pembantu yang jumlahnya luar biasa banyak karena rumahnya begitu besar. Yang terakhir ini katanya begini, tetapi ketika saya masuk ruang operasi, dia terakhir itu menderita kanker pankreas, tidak seorang pun bisa menggantikan saya. Yang sakit dia, dibayar pun orang menggantikan dia kan tidak sembuh juga. Apalagi ketika nyawaku akan berpisah. Jadi pesan yang bisa kita ambil di sini Bapak dan Ibu, sebagaimana kata Ustadz penceramah kita tadi, kita ini sudah dikatakan kullu nafsin dha'iqatul. Karena itu agama menuntun kita, mengarahkan kita bagaimana supaya hidup ini bermakna. Bukan saja masalah kesalehan pribadi tapi juga kesalehan sosial. Karena itu untuk teman kita tadi yang menerima Jumat Berkah, walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi ini adalah keikhlasan kawan-kawan semua untuk berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya tidak mengulang lagi pengajian tadi, cuma saya ingat dulu ketika mengaji di surau. Buya saya mengatakan begini, la tuakhir amalal yaum ilal ghad. La tuakhir amalal yaum ilal ghad. Jangan engkau tunda-tunda pekerjaan yang bisa dikerjakan hari ini. Ini masalah waktu. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, besok itu bagaimana kondisi kita dan sebagainya.
Karena itu apa yang bisa kita kerjakan hari ini, mari kita kerjakan hari ini. Nah, ini sesuai dengan prinsip kita dalam pelayanan, dalam pelaksanaan tugas di kantor ini. Bapak dan Ibu, saya terima kasih kita sudah banyak berbuat. Terakhir kita dapat kunjungan dari Komisi 8 DPR RI. Tadi itu kunjungan itu adalah kunjungan resmi. Hanya 3 provinsi di Indonesia yang mendapat kunjungan itu. Pertama Sumatera Barat, bagian barat, yang kedua Bali, dan yang ketiga Kalimantan Timur. Sulawesi Selatan. 3 cuma. Jadi kunjungan Komisi 8 itu sebagai mitra Kementerian Agama tentu membawa banyak berkah kepada kita. Salah satunya asrama haji kita yang sejak 2015 dibangun. Dan alhamdulillah karena sudah kita fungsionalkan bersama-sama kemarin, tahun 2024 itu akan dilanjutkan pembangunannya. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau tidak dilanjutkan Bapak dan Ibu, tentu dana yang sudah masuk ke sana, ya, tentu kalau tidak dikatakan sia-sia tentu tidak bermanfaat. Nah, ini juga berkat kita semua Bapak dan Ibu. Dan banyak lagi, karena DPR itu dia adalah mitra kerja, 3 fungsinya, fungsi pengawasan, fungsi budget ini ikut membahas masalah keuangan, kemudian fungsi legislasi. Bapak dan Ibu, kita baru saja mungkin sudah banyak yang membaca bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu sudah dirubah tentang ASN. Ada beberapa hal yang dirubah ketika itu. Antara lain adalah pegawai ini atau ASN kita termasuk juga pejabat itu bisa dipindah kemana saja lembaga kementerian. Jadi bisa jadi kalau kita dipandang tidak cakap, tidak punya kompetensi sesuai yang diharapkan, kita bisa mengisi nanti di lembaga kementerian lain termasuk juga pemerintah daerah. Begitu juga orang lembaga kementerian lain juga bisa jadi pejabat di Kementerian Agama. Karena itu Bapak dan Ibu, mari terus kita tingkatkan kompetensi kita. Kalau yang masih merasa kurang ilmu komputernya ya tambah sendiri. Jadi kita berusaha meningkatkan terus kompetensi kita, kinerja kita, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Saya lihat ini ramai kita ikut wirid hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi yang berbagi berkah juga berupa konsumsi, terima kasih. Mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi yang menikmatinya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kakanwil yang sudah memberikan arahan kepada kita bersama. Baiklah, kami umumkan bahwa infak wirid kita hari ini berjumlah Rp400.000. Jazakallahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah balasi kebaikan kita semua. Dan kami informasikan juga bahwasanya alhamdulillah semakin hari tampaknya donatur kita semakin ramai, sudah semakin banyak dan sudah ada juga beberapa orang yang lunas, baik yang bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Maka dari itu kami mengajak bapak ibu yang masih ingin berdonasi, mari kita berinfak ke Masjid Mambaul Ikhlas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf untuk Jumat besok penyelenggara Jumat berkah dari TU, dari umum, dari Sekjen. Mungkin itu saja. Semoga kita semuanya istiqomah. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.